الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarul hadirin yang mulia, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan dengan membacakan salawat dan salam kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, pada umatnya, sampai pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kelak kita dikenali oleh Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang baik ini khatib menyampaikan pesan ketakwaan bagi seluruh jamaah yang hadir. Mari sama-sama kita perkuat kembali, kita tingkatkan kembali nilai atau kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dia sedang memperbaharui atau meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi siapa saja yang berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, maka sama saja dia sedang mempersiapkan bekal terbaiknya yang akan dia persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ketika diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, kata Allah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan. Jadi artinya apa yang kita kumpulkan saat ini dalam mengisi kehidupan, harta benda, kasih sayang kita kepada keturunan kita, ataupun kekuasaan dan yang lainnya, hendaklah ini menjadi jalan, menjadi wasilah dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena apabila ini tidak menjadi jalan perantara ditingkatkannya kualitas ketakwaan pada Allah, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan sesuatu yang sia-sia. Karena kelak
ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan bermanfaat untuk kita. Salat kita, sedekah kita, ataupun yang lainnya amal baik kita, itulah yang akan bermanfaat untuk kita. Maka keabadian dari sebuah harta adalah ketika dia diinfakkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi keabadian dan akan dirasakan oleh orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang mulia, masih dalam suasana daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana momen seperti ini sesungguhnya terulang dan terulang. Karena setiap tahun diperingati oleh kita semua bagaimana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah yang menjadi nilai daripada kelahiran Rasulullah? Apakah itu berdampak dalam kehidupan kita? Ataukah sama saja terlewat begitu saja, hanya sebuah seremonial, sebuah peringatan, setelah itu tidak ada yang berbekas bagi kita? Maka ma'asyiral hadirin yang mulia, momentum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pembuka orang yang bisa merubah tatanan kehidupan yang waktu itu adalah masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kebodohan. Jahil itu artinya bodoh dalam arti bahasa Arab. Artinya kebodohan di situ bukan bangsa yang primitif, ketinggalan zaman, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan makna jahiliyah, ma'asyiral hadirin yang mulia, adalah masa-masa ketika pada saat itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu yang berlaku adalah tidak bedanya seperti hukum rimba. Siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki pengaruh, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Siapapun bisa tertindas, siapapun bisa terkalahkan tanpa mengingat aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Maka kita kenal dalam masa jahiliyah, orang-orang saat itu sangat malu sekali memiliki keturunan seorang perempuan. Maka ketika seorang perempuan, seorang ibu melahirkan anak perempuan, saking malunya orang-orang saat itu, dia langsung menguburkan daripada janin yang baru lahir itu. Dan pada saat itu siapa yang berkuasa? Orang yang berkuasa adalah orang-orang yang kuat, seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Siapa yang lemah, dialah yang tertindas. Ma'asyiral hadirin yang mulia, kalau kita terapkan dalam masa saat ini, kalau ada satu tempat seperti demikian, maka semodern apapun, secanggih apapun teknologi yang ada pada saat itu, maka itu dikatakan juga jahiliyah terbaru. Karena sesungguhnya agama ini telah memberikan aturan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, lalu Rasulullah diutus menjadi utusan Allah, beliau menghapuskan hal-hal seperti itu. Tidak ada perbedaan dalam kemuliaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi dan harus dihapuskan. Seseorang yang merasa bahwa dia merasa malu ketika melahirkan seorang bayi perempuan, ataupun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu banyak sekali perbudakan manusia. Kalau kita saat ini lihat, yang dijual adalah barang-barang atau benda-benda mati. Maka pada masa jahiliyah, hadirin yang mulia, manusia itu diperjualbelikan.
Dan setelah diperjualbelikan yang dikenal dengan hamba sahaya, majikannya atau tuannya, dia berhak untuk menyuruh apapun, memerintah apapun yang masuk akal atau tidak masuk akal kepada hamba sahayanya tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Dan itu tidak ada hukum yang mengatur. Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelan-pelan Rasulullah mendakwahi umatnya, bahkan dengan taktik yang luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mempunyai kiparan untuk menebus sebuah kesalahan, maka salah satu yang diwajibkan oleh Rasulullah adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Maka dengan demikian lambat laun hamba sahaya hilang dari peredaran sampai saat ini. Saat ini tidak ada lagi yang dinamakan dengan jual beli manusia. Dan itu sudah dihapuskan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah memanusiakan manusia, menempatkan kemuliaan manusia bukan hanya dalam hal akidah, tapi dalam hal kemanusiaan. Maka ma'asyarul hadirin yang mulia, kita umat akhir zaman yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Apa yang diingatnya, apa yang diwasiatkannya adalah kekhawatiran umatnya yang akhir zaman. Ketika Rasulullah mempunyai kekhawatiran kepada umatnya, beliau merindukan sekali bagaimana umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah bertemu bertegur sapa dengan beliau, tapi beliau umatnya itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat merindukan umatnya. Maka bagi kita tidak ada alasan lagi bagaimana kita mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tutur sapanya sangat lembut, perilakunya sangat hebat, dikenal dalam istilah agama kita uswatun hasanah. Orang yang memiliki suri tauladan yang baik, orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, tapi beliau senantiasa memikirkan kebahagiaan daripada umatnya. Maka salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang pertama harus kita lakukan adalah mencontoh perilaku sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu diantaranya adalah bagaimana perkataan Rasulullah, bagaimana ucapan Rasulullah, dan bagaimana perilaku Rasulullah. Umat ini, agama ini sudah sangat lengkap dengan contoh-contohnya yang luar biasa. Kita tinggal menggali bagaimana sunnah-sunnah, bagaimana suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagi kita umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka seyogianya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Tidak mungkin rasa cinta muncul kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Maka kenalilah Rasulullah. Kenalkanlah Rasulullah kepada anak keturunan kita. Rasulullah berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adibu auladakum bisalasati khisal. Didiklah putra-putri keturunan kalian dengan 3 hal, kata Rasulullah. Hubbu nabiyyikum, cinta kepada nabinya. Wa hubbu ahli baitihi, cinta kepada keturunan Rasulullah. Wa tilawatil Quran, didiklah anak-anak kalian untuk membaca Al-Quran. Maka tugas kita para ayah, para pendidik, bagaimana menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, kepada anak-anak keturunan kita, kepada peserta didik kita. Kenapa? Karena dengan cinta ini kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Anak muda yang mempunyai tokoh yang diidolakan, maka dia akan berupaya untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh tokohnya.
tokohnya berambut warna pirang, maka dia paksakan karena ingin sama dengan yang diidolakan, maka rambutnya dicat menjadi pirang. Tokohnya senang dengan warna hitam, maka orang yang mengikutinya pun dia akan mencoba untuk cinta, mengikuti apa yang dilakukan oleh tokohnya, suka warna hitam. Maka itulah butanya cinta. Ketika cinta itu sudah ada, maka tanpa alasan apapun kita akan mengikuti seseorang yang dicintai. Maka ketika seseorang mencintai Rasulullah, dia tidak akan tanya dengan sebab apa dia melakukan mengikuti Rasulullah, karena dia cinta. Seseorang yang mencintai apapun, siapapun yang menjadi idolanya, maka dia akan berupaya menyenangkan daripada yang diidolakannya. Ini adalah krisis bagi kita yang saat ini terjadi. Anak-anak muda kita seolah kehilangan tokoh yang diidolakan. Tokoh yang diidolakan, pemain sepak bola, artis terkenal, sesungguhnya bukan idola yang harus diikuti. Kita tahu, kita kenal, tidak masalah, tapi urusan mengikuti, jangan sampai kita mengikuti yang salah. Karena kalau kita mengikuti daripada junjungan kita Rasulullah SAW, kita yakin apa yang dicontohkan Rasul itu benar, dan apa yang kita lakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan Rasul, kita yakin mendapatkan pahala. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah dengan kecintaan yang luar biasa, apa yang kita lakukan akan bernilai sunnah, dan sunnah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin yang mulia, jangan sampai ketokohan daripada Rasulullah SAW bagi generasi kita terkalahkan dengan tokoh-tokoh yang belum jelas arah daripada ketokohan tersebut. Jangan sampai anak keturunan kita salah mengidolakan orang, salah mengidolakan manusia, sehingga dia salah jalannya. Mengidolakan yang tidak jelas, mengidolakan yang tidak benar. Maka ini adalah tugas kita bersama, para orang tua, para pendidik, para ustadz, tokoh masyarakat, untuk bagaimana memastikan generasi kita tetap mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyar hadirin yang mulia, ini yang perlu kita lakukan saat ini. Yang kedua diantaranya, bagaimana membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah adalah bagaimana kita banyak yang menyebutkan nama Rasulullah. Peribahasa Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan terus dan banyak mengucapkannya. Orang lagi senang pada benda, maka dia kemanapun yang diceritakan benda itu saja. Itu tandanya cinta. Maka orang yang cinta, dusta daripada cintanya kalau dia tidak pernah dan pelit mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Maka orang yang benar-benar cinta pada Rasulullah, dia akan memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad dengan cara bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak jenis-jenis sholawat yang bisa kita amalkan. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bisa sallallahu ala Muhammad, tergantung silakan apa yang kita pilih. Yang pasti adalah ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, Rasul akan menjawab sholawat itu, dan insya Allah Rasulullah akan mengenal kita nanti di yaumil qiyamah, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan darinya. Jangan berharap kita dikenal Rasul, menyebut nama saja kita tidak kenal. Mendengar nama Nabi Muhammad kita bungkam, tidak mau mengucapkan sholawat. Berharap ingin mendapatkan syafaat, tidak mungkin. Hadirin yang mulia, maka mudahkan lisan kita untuk mengucapkan sholawat. Termasuk orang yang bakhil diantaranya adalah ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, lisannya tidak mengucapkan sholawat. Maka apabila kita ingin dikenal oleh baginda Rasulullah,
maka perbanyaklah mengucapkan sholawat Nabi. Terutama pada hari Jumat, kita disunnahkan untuk memperbanyak sholawat, dan hari-hari yang lain. Wiridkan, biasakan minimal ba'da sholat kita 10. Dan ini akan menjadi wirid terbaik kita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar sholawat kita, dan mudah-mudahan beliau kenal kita dan mendapat anta ma'amman ahbabta. Wahai sahabatku, engkau akan bersama orang yang kau cintai yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah akan menjadikan wasilah perantaraan kita berkumpul dengan Rasulullah. Maka jangan sampai kita salah mencintai tokoh, karena dia akan membersamai kita nanti pada hari kiamat. Kalau Rasulullah yang menjadi panutan dan kecintaan kita, maka beliaulah yang akan bersama kita pada hari kiamat. Kalau selain daripada itu, maka tidak akan ada jaminan kita bisa selamat pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.